Aku selalu juga Oh, infokan ke oke. pasien pasti intinya itu ada di makanan. Gimana pun juga olahraga itu hanya 30%. Meskipun 30% lumayan besar menurut aku juga. Dia mempercepat Hmm. prosesnya juga si 30% ini. Kalau kita gitu. Oke dok, saya mau bertanya juga untuk anak-anak. Ah, ah. Anak-anak itu kan sekarang Mm-mm. juga school from home gitu ya, di rumah aja. Nah kemudian Mm-mm. suka makanan-makanan, anak-anak tuh kan suka banget makanan-makanan manis. Sebenarnya untuk anak-anak itu tuh boleh Mm-mm. nggak sih gitu? Kalau orang tua kan sudah mulai membatasi, gula dikurangin, santan dikurangin, mulai makan sehat. Untuk anak-anak itu apakah juga udah harus mulai makan sehat dari kecil atau biarkan dulu nggak apa-apa gitu? Karena masih kecil, masih bisa diperbaiki kok nanti. Gimana sih dok sebenarnya? Aduh, kalau aku sih selalu dari kecil ya, aku selalu saranin gimana pun juga itu kan udah kebiasaan. Jadi kita membuild sesuatu dari diri dia untuk dari kecil sedini mungkin supaya tahu ini yang namanya boleh makan tapi nggak boleh banyak-banyak ya, bahwa kita harus tanamkan ke mereka bahwa ini tuh kalau dikonsumsi terlalu banyak seperti akan terjadi yang namanya obesitas. Ntar kamu Oke. nggak juga kita harus kamu gendut apa gitu, nggak, jangan, tapi kita harus infokan bahwa ini kurang sehat gitu, pilihlah makanan yang lebih sehat, banyak loh yang lebih sehat dibandingkan ini gitu. Nah itu harus ditanam dari kecil, kalau aku selalu saranin ke semua orang tua yang memang punya masalah dengan anak yang obesitas gitu. Dan olahraga Oke, penting jadi banget ya, anak-anak itu juga untungnya sih mereka suka lari-lari, aktivitasnya masih ini ya di rumah ya betul, betul. gitu. Ah, Tapi kadang-kadang oke. memang kalau emang ada treadmill ya suruh jalan aja gitu, jalan 30 menit, jalan 20 menit gitu di treadmill gitu, nggak cuma orang tuanya doang gitu. Anak juga ya. Baik, sebelum kita nanti Iya. minta tanya, dok, saya pengen nanya, untuk makanan dan olahraga, porsinya sebenarnya paling besar mana untuk apa namanya, yang lebih optimal untuk diet begitu. Jadi ada yang bilang sebenarnya sih 80% itu menjaga makanan, 20% olahraga tuh hanya 20%. Bener nggak sih, Dok? Betul, betul banget. Aku selalu juga Oh, infokan ke oke. pasien pasti intinya itu ada di makanan. Gimana pun juga olahraga itu hanya 30%. Meskipun 30% lumayan besar menurut aku juga. Dia mempercepat Hmm. prosesnya juga si 30% ini. Kalau kita lakukan dengan 80% yang benar-benar kita lakukan dengan baik gitu. Itu hasilnya akan lebih cepat sih, terutama yang akan dirasakan pasien Oke. tuh misalkan kalau kita olahraga terus tapi kok berat badannya untuk turuninnya kok susah ya gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang memang kita juga harus ketahui nih, Ra. Ya. Untuk apa namanya visceral fat dan lain sebagainya itu bisa kita lihat bagus banget dari olahraga. Makanya olahraga dan diet itu kalau kita gabungkan jadi satu tuh happy banget deh pasien. Dari berat badan dapet, kolesterol, terus visceral fatnya akan berkurang, pokoknya laboratoriumnya semuanya juga jadi lebih baik lah ibaratnya gitu, jadi lebih maksimal. Mantap. Jadi memang harus balance Mm-mm. ya dua-duanya ya, Dok. Oke, terakhir, Balance, Dok. balance. Tipsnya nih Ah, untuk menjaga berat badan dan juga imun selama PPKM, Dok. Apa nih, boleh dibagi ke ya. sahabat Sonora? Iya, oke. Jadi yang pertama, please makan-makannya harus diperhatikan, banyakin sayur dan buah, dan juga perhatikan cara masaknya untuk proteinnya seperti apa. Hindarin makanan yang terlalu prosesnya terlalu banyak, digoreng berkali-kali, dihangatkan berkali-kali, itu tolong dijauh-jauhin. Terus juga olahraga sebisa mungkin 150 menit per minggu, jadi sehari itu 30 menit jalan kaki aja nggak apa-apa, yang penting badannya itu aktivitasnya selalu ada, aktivitas fisiknya. Dan yang ketiga Hmm, istirahat 7-9 jam per hari untuk menghindari yang namanya stres ya, regenerasi sel juga jadi lebih baik gitu. soalnya katanya kalau udah makin tua emang jam tidurnya berkurang. Salah ya, Dok? Tetap harus 7 sampai 9 ya? Aku makin tua kayaknya makin banyak ya tidurnya. Oh, makin baik. Baik, baik. Iya. Nah,
Iya, tadi tipsnya sudah disampaikan ya, bagaimana menjaga Yes. berat badan, menjaga imunitas. Nah, Dokter Delina Kautsar sendiri, nih kalau misalnya sahabat sonora yang menonton ada yang kepengen konsultasi, ini praktek di mana? Kemudian melayani apa saja sih, Dok? Nah, aku praktek ada di 2 tempat. Yang pertama itu di Kalea, Dharma Wangsa. Itu di Jalan Dharma Wangsa 6, nomor 36, seberangnya Dharma Wangsa Square. Kita tuh banyak, untuk saat ini kita banyak kita ada yang namanya swab, kita juga ada suntik, vaksin dan lain sebagainya. Kita juga menerima untuk saat ini karena memang permintaan itu kan banyak sekali ya. Terus juga buat berat badan, slimming, facial dan lain sebagainya juga lengkap lah di Kalea, from head to toe. Dental kita ada, semua ada di Kalea. Di Kalea. Kemudian satu lagi di mana, Dok? Satu lagi di Gloderma Graha Bintaro. Gloderma Graha Bintaro. Ini betul. Kalau mau tanya waktu prakteknya bisa melalui Instagram aja nih, Dok. Instagram. Bisa, langsung Instagram DM aja sama aku ya. Ntar kita kalau mau konsul-konsul apa aja juga nggak apa-apa. Dengan senang hati aku akan menjawabnya. Jadi kalau Dokter Adelina memang lebih spesialis ini ya, apa namanya, gizi begitu, Dok? Iya, gizi sama kecantikan biasanya. Aku mostly megang pasien itu. Iya. Baik, Dokter Adelina Kautsar, terima kasih waktunya berbincang dengan sahabat. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Dok ya. Yes, anytime. Thank you sudah mengundang aku ya, Ra. Sama-sama, Dok. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Dok ya, tetap semangat. Selamat malam, Dok. Sahabat sonora, selamat malam. Malam. Bye. Bye.